Baik, ini kami kelompok 6 akan presentasikan tugas akhir manajemen dan perkebunan. Baik, mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Leonardo Sdanar dengan ini besar 30. Terus selanjutnya ada teman saya dan ya, ini besar 30. Sebastian Hafiz 21 dan Angela Margareta 21 dan Iker Saifadila dengan ini 21 Next. Nah, di sini profil tim dari Mananis, yaitu CEO dari Hanas sendiri, lalu dari CEO ada Iqbal Saif, CFO dari Margareta, CTO-nya dari Tasya, lalu CMO-nya dari Bagian Hafiz. Next. Konten. Di sini bisnis yang kami jalankan ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner dengan nama Pasar Bananis. Kami menjual makanan ringan dengan olahan pisang yang diselimuti kulit lumpia. Bananis juga memiliki berbagai macam rasa, yaitu saus coklat, saus vanila, saus strawberry, saus matcha, dan cappuccino, serta tiramisu. Selain topping saus, kami juga menyediakan tambahan topping lain untuk pembeli yang ingin menambahkan topping tambahan seperti choco chips, Oreo, keju, sprinkle, dan es coklat. Untuk memasarkan produk yang kami jual, tentunya kami membutuhkan strategi marketing untuk mendapatkan banyak pelanggan dan bagaimana produk yang bisa dikenal brandnya oleh kalangan masyarakat umum. Yang pertama di sini ada bisnis canvas atau BMC, yang kedua ada pitch deck, strategi marketing, 4 ada kalender konten, 5 ada proses transaksi. Next. Di sini penjelasan bisnis dari Bananis, ya seperti yang kamu jelaskan tadi. Ini bisa next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya ingin meneruskan presentasi tadi. Di sini membahas mengenai bisnis model kanvas atau sering kita sebut dengan BMC. Jadi BMC ini terdapat 9 poin, di mana untuk poin pertama yaitu key partner. Key partner dari bisnis kita sendiri ini adalah produsen pisang. Dan untuk key activitiesnya yaitu kami melakukan produksi dan pengemasan, dan key activity keduanya yaitu penjualan dan distribusi. Nah, untuk poin ketiga dari BMC ini yaitu value proposition, di mana value proposition ini terdiri dari bermacam variasi dari bisnis kita, tidak menggunakan bahan pengawet, lalu kemasan ramah lingkungan. Lalu ke poin ke berikutnya yaitu ada customer relationship, di mana customer relationship kita yaitu sosial media. Berikutnya yaitu customer segment. Nah, customer segment ini kita terdiri dari dua, yaitu yang pertama mahasiswa dan yang kedua masyarakat yang dominan aktif sosial media. Lalu untuk poin berikutnya lagi yaitu key research, di mana key research ini merupakan isinya yaitu dari peralatan produksi, yaitu antara lain pisang, kulit lumpia, topping yang bervariasi, kemasan produk, stiker, gas, susu kental manis, minyak goreng, kantong plastik, biaya kendaraan, dan lain-lain. Lalu untuk poin ke berikutnya yaitu channel. Nah, untuk poin channel ini terdiri dari dua juga, yaitu akun khusus Instagram, dan yang channel kedua yaitu sebar poster melalui lewat media sosial. Untuk berikutnya yaitu cost structure. Cost structure ini terdiri dari tiga, yaitu tempat, bahan baku, dan pemasaran. Di mana tempat ini terdiri dari biaya rumah buat produksi, biaya listriknya, biaya airnya. Dan untuk bahan bakunya yaitu pisang, kulit, topping bervariasi, dan banyak yang lainnya. Dan berikutnya yaitu yang pemasaran. Pemasaran ini berupa biaya transportasi, poster, maupun feed Instagram. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu revenue research, di mana revenue research kita yaitu penjualan produk makanan dari seluruh channel. Jadi itu tadi 9 poin yang ada di PMC dari bisnis Bananis Food.
Mungkin bisa next. Oke, selanjutnya adalah Bidek Bananis. Oke, next. Oke, di sini dari kelompok kita ada permasalahan mengenai penjualan bananis, yaitu pertama dari mahasiswa. Jadi tingkat stres pada remaja, khususnya mahasiswa, lebih dari 50% berdasarkan studi literatur jurnal. Lalu yang kedua ada dari segi makanan, belum banyak makanan dengan manis yang menyediakan varian rasa beragam dalam satu kemasan. Yang ketiga ada dari segi rasa. Pada umumnya jenis makanan dengan manis hanya memiliki varian rasa coklat, stroberi, dan juga vanila, sehingga kurang cocok untuk orang yang kurang menyukai ketiga rasa tersebut. Oke, next. Oke, dari permasalahan tersebut juga terdapat solusinya tentu saja. Oke, jadi untuk solusi yang pertama, makanan manis dapat mengatasi stres. Salah satunya dibuat dalam balutan renyah yang dilumuri krim manis. Contohnya dari makanan bananis. Yang kedua, bananis menyediakan varian rasa, topping, ada rasa mix dan dalam satu kemasan, sehingga konsumen dapat menikmati berbagai varian rasa sekaligus. Yang nomor tiga, bananis menghadirkan varian rasa topping yang beragam. Next. Jadi pada penjualan kita Bananis terdapat visi dan misi. Visinya antara lain menjadi produsen yang menyediakan makanan ringan berbahan dasar pisang dengan mengedepankan kualitas dari produk yang baik dan terpercaya dari pelanggan. Lalu dari misi kita ada 5 misi. Yang nomor satu, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik. Nomor dua, terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Nomor tiga, menjadi produsen yang bertanggung jawab dan siap bersaing. Nomor empat, memberikan harga yang terjangkau sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dari semua kalangan. Dan yang terakhir, nomor lima, memperluas distribusi melalui cabang yang tersedia serta memanfaatkan media sosial dan marketplace. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah strategi peluncuran. Jadi strategi peluncuran produk Bananis menggunakan strategi penetrasi cepat atau rapid penetration, yaitu dengan memasang harga rendah dan promosi yang gencar. Tujuannya untuk mendapatkan penerimaan pasar dengan cepat. Penerapan rencana. Jadi dari kita memberikan voucher diskon sebesar 10% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saat grand opening. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Jadi 10% voucher, misal untuk syarat dan ketentuannya wajib follow IG Bananis. Oke, next. Oke, selanjutnya ada RAB atau proyeksi keuangan. Jadi di sini kita sudah menampilkan RAB dari total pembuatan, penjualan, data pembelian bahan-bahan dan lain sebagainya dari pembuatan Bananis. Jadi di sini ada biaya alat dan bahan. Nah, di sini ada subtotalnya 279.400. Lalu ada biaya kemasan dengan subtotal Rp65.610. Lalu ada biaya sewa dengan subtotal Rp5.000, ada perjalanan lokal dengan subtotal Rp10.000, lalu ada biaya tenaga kerja dengan subtotal Rp25.000, lalu yang lain ada lain-lain dengan subtotal Rp130.000. Dengan grand total atau total semuanya adalah Rp515.010. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada strategi marketing. Nah, di sini untuk Bananis sendiri ada 8 poin untuk strateginya. Untuk yang pertama di sini kita memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Yang kedua, share pamflet promosi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dengan terjadwal. Yang ketiga, mengadakan diskon spesial grand opening bagi pelanggan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, memposting hasil testimoni dari pelanggan. Kemudian yang kelima, menggunakan akun Instagram kami, yaitu Bananis Food, untuk berkomentar di konten Instagram yang khususnya itu membahas dunia kuliner, khususnya pisang. Kemudian poin ke-6 di sini memposting konten terkait keunggulan dari kuliner pisang. Yang ketujuh, memposting rekomendasi rasa yang paling best seller. Dan yang terakhir di sini membuka jasa reseller agar produk kuliner kami semakin tersebar luas dan tidak hanya dalam lingkup sempit saja. Nah, di sini sudah ada bukti-bukti dari strategi yang sudah kita lakukan. Mungkin ada jaminan, ada pas grand opening, kemudian ada review-review dari pelanggan.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada kalender konten. Di sini kita membuat konten-konten untuk feed Instagram dimulai dari bulan Oktober, yang mana di sini kita mulai penyebaran kuesioner yaitu pada tanggal 4 Oktober, kemudian untuk coming soon Bananis mulai 9 Oktober, dan pengenalan bisnis kita tanggal 10. Kemudian untuk grand opening kita mulai pada bulan November pada tanggal 3 November. Kemudian ada promosi-promosi seperti promosi Hari Ayah pada tanggal 12 November. Kemudian ada batch selanjutnya, batch 2 kita buka pada tanggal 10 November, kita tutup pada tanggal 13. Kemudian kita di sini mulai menerapkan strategi marketing kita pada tanggal 16 November dengan mengupload keunggulan dan rasa bestseller dari bisnis kita. Kemudian kita open PO selanjutnya pada tanggal 18. Nah, untuk bulan Desember ini, untuk rencananya kita sampai tanggal 25. Kenapa di sini pada tanggal 7 Desember ada testimoni dan transaksi itu berwarna merah, dan tanggal 20 ini juga ada karena kemarin ada kendala teknis, jadi pada penguploadan konten pada tanggal 7 Desember ini kita undur menjadi tanggal 20 Desember. Mungkin itu saja dari konten selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transaksi dari Bananis. Oke, next. Nah, di sini sudah terdapat laporan transaksi yang bisa langsung dilihat. Kan? Nah, di spreadsheet ini kami sudah membuat tempat untuk mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran dari bisnis kami yang telah kami lakukan, yaitu batch 1 sampai batch 4. Di mana untuk pengeluaran batch 1 di sini sejumlah 346.000 dan pemasukannya di sini 213.500. Nah, untuk awalnya nih kami rugi 130.000 dikarenakan untuk biaya awal ini kita membutuhkan biaya yang lebih besar karena untuk pengemasan kita langsung membeli paper lunchbox-nya itu sekitar 50 piece dan juga ada kantong plastik, stiker, botol saus dan lain-lain. Tapi di batch 2 di sini kami mendapatkan pemasukan yang cukup besar untuk menutupi kerugian dari batch 1, di mana untuk pemasukannya di sini kita mencapai 1.500 ya. Dan untuk pengeluarannya pada batch 2 di sini adalah 155.450. Jadi di sini kita bisa menutupi kerugian dari batch pertama dan mendapatkan keuntungan 213.500. Untuk batch ketiga di sini untuk pengeluaran kita sekitar 153.000 dan untuk pemasukannya di sini sekitar 242.000. Jadi di batch 3 ini kita mendapatkan keuntungan 88.500 dan untuk total keuntungan bersihnya yaitu sudah mencapai 302.000 pada batch 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk batch keempat di sini untuk pengeluarannya di sini kita menghabiskan uang 162.000 dan untuk pemasukannya yaitu 193.000. Sehingga keuntungan di batch 4 ini kita mendapatkan 31.000. Dan total keuntungan bersih yang didapatkan oleh Bananis pada batch 1, 2, 3, dan 4 yaitu 333.000. Mungkin bisa lanjut ke PPT. Nah, di sini sudah kita rancang untuk pendapatan kotor dari Bananis dan juga pendapatan bersih dari Bananis. Di mana untuk pendapatan kotor Bananis yaitu sejumlah 1.150.000 dan untuk pendapatan bersih yang didapatkan yaitu 333.090 rupiah. Oke, next. Nah, berikut dokumentasi transaksi dari batch pertama, batch kedua, batch ketiga, dan juga batch keempatnya. Transaksi dengan pelanggan dan juga transaksi pembayaran.
Baik, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.